Kita bersyukur karena kasih Tuhan. Amin. Kita ada karena kemurahan Tuhan. Kita ada karena kasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang sudah memberikan waktu dan sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sebenarnya saya sudah 2 kali menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, dan barangkali ada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lupa ya kepada kami. Nama saya Octavianus Sarumaha. Kami melayani di Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Merawa. Puji Tuhan, dan saya sudah berkeluarga dan anak kami baru 1 dikaruniakan Tuhan. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini, dan saya sangat percaya bahwasanya pujian itu menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita dan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat katakan amin. Kalau belum dapat katakan aman. Ya. Ya, bagi yang sudah mendapatkan ayat ini sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan ini kembali diingatkan bagi kita semuanya. Karena sifat manusia adalah sering lupa. Ya, sering lupa. Itulah sebabnya firman Tuhan itu terus dan terus disampaikan, supaya firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi hanya pendengar saja, tetapi menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini firman Tuhan bagi kita di ayat firman Tuhan ini disampaikan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, atau di akhir zaman ini, ada poin-poin yang Tuhan sampaikan khususnya bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ya. Ada beberapa hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat, yaitu di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan hendak kerajinanmu kendor, itu yang pertama ya, yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Jangan sampai yaitu kerajinan kita itu menjadi kendor ya. Kalau kita awalnya dulu masuk di GPDI dengan semangat, dengan sukacita, dengan setia dan rajin, mari terus lakukan hal demikian ya. Terus lakukan itu, tetap rajin, jangan kendor. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mengiring Tuhan, mempunyai pola pikir bahwa saya mengiring Tuhan tidak ada pergumulan, mengiring Tuhan tidak ada tantangan, mengiring Tuhan tidak ada problema. Sehingga saudaraku, ketika menghadapi sebuah masalah dan pergumulan,
ketika mengalami sebuah cobaan dalam hidupnya, maka mulailah kerajinan itu kendor. Mulailah kesetiaan itu kendor. Tidak lagi setia kepada Tuhan. Tidak lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Tidak lagi setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada hari ini, ya, apapun yang kita alami dalam hidup ini, pergumulan apapun yang kita hadapi, cobaan apapun yang kita alami dalam hidup kita, jangan sampai kerajinan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan menjadi kendor. Amin. Ya. Jangan sampai kerajinan kita menjadi kendor. Mari kita terus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya. Sebab firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk dicari. Kita harus cari Tuhan. Ya. Harus kita cari Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Kita harus cari Tuhan selama kita masih sehat. Selagi masih kita kuat, kita harus cari Tuhan. Amin. Jangan kita sia-siakan setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan kita sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan sampai kita kendor dalam mengiring Tuhan. Jangan sampai kerajinan kita menjadi lemah, menjadi kendor, hanya karena ada masalah, hanya karena ada pergumulan. Saya mau sampaikan bagi kita pada hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergumulan atau ujian itu adalah memuat iman kita supaya lebih berkualitas lagi. Tantangan itu adalah membuat kita supaya kita lebih taat lagi kepada Tuhan. Ya. Ujian itu supaya kita lebih berkualitas, iman kita semakin berkualitas. Itu namanya ujian. Makanya ketika kita mengalami ujian, jangan kita salahkan siapa-siapa. Jangan kita salahkan gereja. Jangan salahkan Tuhan. Akan tetapi kita harus berkata, terima kasih Tuhan. Sebab kenapa? Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi, harus kita ucapkan terima kasih Tuhan. Sebab segala sesuatu itu adalah membuat iman kita supaya lebih dan lebih lagi berkualitas kepada Tuhan. Amin. Sama seperti anak sekolah, saudara, ya. Anak sekolah yang sudah kelas 6, sebelum dia naik kelas 6, otomatis dia terlebih dahulu yaitu menghadapi yang namanya ujian. Siapa yang lolos daripada ujian itu, dialah yang naik kelas. Dan siapa yang tidak lolos dari ujian itu, dia akan tinggal kelas dan dia seperti itu aja. Tidak ada perkembangan. Oleh sebab itu, kita bersyukur kalau ada ujian. Disitulah kita melihat sampai mana, sebesar mana kualitas iman kita. Ya. Kita harus bersyukur. Oleh sebab itu, ya, ketika ada sebuah pergumulan masalah dalam hidup ini, jangan sampai kerajinan kita menjadi kendor. Ya. Terus iring Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Kita melihat saudara pada hari-hari ini penuh dengan berita-berita yang tidak enak. Ya. Penuh dengan berita-berita yang menakutkan, yang mengerikan. Oleh sebab itu jemaat-jemaat Tuhan, kita semua jangan sampai kita kendor, supaya kita jangan terpengaruh dalam hal-hal itu, supaya kita tidak jatuh dalam hal-hal yang tidak baik. Tetapi mari kita bangkitkan semangat kita, ya. Kita setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Amin.
Saya pernah bilang begini sama jemaat kami yang kami layani. Ya, setia saja beribadah, setialah mengiring Tuhan. Karena sering sekali jemaat ini kalau kita besuk, ya, kenapa tidak ibadah? Alasannya apa? Ada yang tahu alasannya? Durung-durungku nggak ada. Durung-durung, persembahan tidak ada. Saya mau bilang, tidak ada persembahan, datang ibadah. Datang ibadah. Setia kepada Tuhan. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu keberadaanmu. Tuhan tahu keadaanmu. Ya. Tuhan tahu hatimu. Setia saja kepada Tuhan. Jangan kendor. Jangan karena hanya gara-gara persembahan tidak ada, kerajinan kita menjadi kendor. Yang tadinya setia, ya, rajin, di mana ada ibadah-ibadah rumah tangga datang. Tetapi ketika dia mengalami sebuah pergumulan ekonomi, menjadi lemah, menjadi kendor. Saya mau sampaikan pada hari ini, mari firman Tuhan sampaikan, jangan sampai kerajinan kita itu menjadi kendor. Tetap setia. Amin. Tidak ada persembahan ibadah. Amin. Ya. Ada baju baru, tidak ada baju baru, tetap ibadah. Amin. Ada anting baru, nggak ada anting baru, tetap ibadah. Amin. Ya. Amin. Ada yang kurang setuju. Ya. Amin. Iya, sepatu baru tidak sepatu baru tetap ibadah. Walaupun sepatunya sudah begini, ya, sudah kayak buaya, nggak apa-apa. Tuhan tidak melihat sepatu, Tuhan melihat hatimu. Haleluya. Setia saja kepada Tuhan. Tuhan tahu kok. Ketika kita ibadah, Tuhan perhatikan, oh dia nggak ada sepatu. Tuhan pakai siapa untuk memberkatimu? Amin. Tuhan pakai. Siapapun bisa Tuhan pakai. Oleh sebab itu, jangan jadikan alasan itu. Ya. Jangan jadikan alasan, Pak Gembala saya tidak ada durung-durung. Pak Gembala, Ibu Gembala saya tidak ada baju baru. Pak Gembala saya belum tato alis saya. Jangan jadikan alasan itu, tetap setia kepada Tuhan. Jangan kendor hanya gara-gara itu. Amin. Jangan kendor, tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Roh ini berbicara tentang semangat. Ya. Karena tulisan di sini adalah tulisan kecil. Ya, roh. Biarlah rohmu menyala-nyala, tetap semangat. Ya. Jangan lemah. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, dalam hal apapun, mari roh kita tetap menyala-nyala. Ya. Bagaimana supaya roh itu menyala-nyala? Ya. Harus dekat kepada Tuhan. Ya. Harus dekat kepada Tuhan. Sama seperti saudaraku, sebuah handphone ketika lobet dan mati, bagaimana supaya HP itu bisa hidup? Harus di charger. Harus di charger. Artinya saudaraku, ya, kita harus dekat kepada Tuhan. Makanya Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat kepada Tuhan. Ya. Dan bagaimana supaya semangat kita itu menyala-nyala? Sama seperti yaitu kayu bakar. Kayu api. Bagaimana kayu itu bisa menyala? Harus dibakar, baru dia menyala.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya roh kita ini menyala-nyala? Harus dibakar dengan doa. Amin. Harus dibakar dengan doa. Makanya kalau berdoa saudaraku, jangan tutup mata sebelah. Lihat kiri kanan. Haleluya, dilihat dulu kiri kanan. Jangan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kamu akan jadi lemah. Barangkali yang kamu lihat itu sedang korek-korek kuping. Mohon maaf, korek hidung. Otomatis kita terganggu pastinya. Makanya kalau berdoa sungguh-sungguh, jangan lihat kiri kanan. Ya, jangan lihat kiri kanan. Ya, sungguh-sungguh berdoa supaya semangat kita itu terbakar, supaya semangat kita itu roh itu menyala-nyala. Bakar dengan doa. Amin. Bakar dengan pujian-pujian. Ya. Jangan WL-nya capek di sini, angkat tangan. Dia tidak angkat tangan. Bagaimana bisa roh itu bisa bangkit, semangat itu menyala-nyala? Ya, pemimpinnya angkat tangan, kita memuji Tuhan. Dia peluk dada begini, baru lihatnya kiri kanan. Ayo angkat tanganmu, tidak angkat tangan, malah istirahat di tempat. Kembali WA-nya mengatakan angkat tanganmu, dia ambil HP-nya, dia lihat chat, siapa yang chat dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya rohmu menyala-nyala? Bakar dengan doa, setia berdoa. Amin. Ya, di sini ada yang setia berdoa. Ya, amin saja. Amin bilang. Walaupun ya jarang. Ya. Amin. Saya percaya setiap gereja ada jam-jam doanya. Ya. Kalau kami di GPDI Wonosari hari Senin berdoa, hari Rabu berdoa, hari Jumat berdoa. Kalau nggak datang saya jemput. Iya serius. Saya jemput itu jemaat. Saya telepon. Alasan yang ada kendaraan, saya bawa kereta, saya jemput. Saya berdoa. Kenapa? Doa itu sangat penting. Amin. Doa itu penting. Ya. Doa itu bisa mengubah semuanya. Ya. Ketika kita lemah, ketika roh kita mulai lemah, mulai lobet, berdoa, datang kepada Tuhan, di dalam doa. Ketika berdoa, maka ada Tuhan anugerahkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, semangat yang baru, damai sejahtera yang baru, berkat yang baru. Amin. Ketika kita berdoa, ya, maka roh itu akan menyala-nyala kembali. Ya. Maka roh itu akan menyala-nyala kembali karena doa, berdoa. Itulah yang membakar semangat kita. Yang membuat kita menyala-nyala adalah doa, ya, dan puji-pujian. Dan yang membuat kita semangat menyala-nyala adalah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan. Ya. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak jemaat-jemaat Tuhan sama waktu datang dengan pulang. Tidak ada sesuatu yang dia tangkap dengan firman Tuhan itu. Ya. Ketika dia datang lobet, dia pulang dengan lobet. Dia datang dengan lemah, dia pulang dengan lemah. Kenapa? Padahal adalah firman Tuhan loh yang disampaikan, firman Tuhan loh yang didengar. Kenapa sampai rohnya tidak menyala? Kenapa sampai tidak bangkit semangatnya dengan firman Tuhan yang didengar? Karena hatinya tidak di situ. Karena pikirannya tidak di situ. Nah, saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini tidak ada seperti itu. Amin. Tapi sana sini pasti ada. Ya.
Jangan sampai saudaraku, tubuh saudara ada di sini, pandangan saudara sama saya, tapi hatinya ada di rumah, pikirannya ada di rumah. Pikirannya memikirkan, aduh bagaimana nanti membayar si anu, bagaimana ini uang sekolah ini, bagaimana ini, bagaimana nanti ini. Apalagi kalau ibu-ibu sudah masak enak, aduh jangan-jangan nanti, aduh dimakan kucing nggak itu di rumah. Nah, kalau di sini, biarlah hati, tubuh, pikiran kita di sini. Amin. Supaya kita paham apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Bagaimana supaya roh kita itu menyala-nyala? Adalah kita harus bakar dengan doa. Dan kita harus bakar dengan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan kita harus dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ya. Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Yang pertama tadi adalah yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Yang pertama, jangan kerajinan kita itu kendor ya. Kerajinan kita jangan sampai kendor dalam mengiring Tuhan. Yang kedua, biarlah roh kita menyala-nyala, tetap semangat ya dalam mengiring Tuhan. Dan yang ketiga, layanilah Tuhan. Ya. Layanilah Tuhan. Saya mau tanya sama kita hari ini, bagaimana cara melayani Tuhan? Cara melayani Tuhan seperti apa? Apakah ketika dia ada di mimbar ini melayani Tuhan? Apakah ketika dia main musik melayani Tuhan? Halo jemaat Tuhan. Apakah ketika dia jadi singer WL dia melayani Tuhan? Tidak. Tetapi ketika saudara duduk di situ mendengarkan firman Tuhan, respon akan firman Tuhan, respon dengan ibadah, sama halnya saudara sedang melayani Tuhan. Amin. Kita lihat satu ayat firman Tuhan, saudara. Di dalam Lukas 10 ayat 38. Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Coba saudara perhatikan biar saya baca ayat ini, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Apa yang kita ambil di sisi daripada firman Tuhan ini adalah Maria. Marta sibuk. Sebenarnya pekerjaan Marta itu tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Tetapi yang lebih penting itu ada respon kita akan kebenaran firman Tuhan. Di mana Maria ini dia duduk di bawah kaki Tuhan. Ya. Dia mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan. Dia tidak sibuk. Ya. Apa kata Tuhan kepada Marta? Ya. Kata
Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ya, dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia respon kepada Tuhan. Didengarkan apa yang Tuhan sampaikan bagi dia. Didengarkan apa yang Tuhan mau untuk dilakukan. Dia tidak sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Itulah artinya layanilah Tuhan. Ya. Tenang di kaki Tuhan. Ya. Respon akan firman Tuhan. Respon akan kebenaran firman Tuhan. Respon akan ibadah. Itu namanya melayani. Bukan hanya ketika kita ada di mimbar ini. Bukan ketika kita ada di bagian musik. Bukan ketika kita ada di WR dan singer. Tetapi ketika kita duduk, tenang, respon. Ketika WR mengatakan angkat tangan. Mari kita berdiri, semua berdiri. Itu sama halnya kita sedang melayani Tuhan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, jangan kita bersedih hati ketika kita tidak ditunjuk, ya, untuk jadi WL dan singer. Sebab kenapa? Ketika kita pun duduk di situ, ya, respon akan firman Tuhan, maka sama halnya kita sedang melayani Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan pada hari ini, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Ya, tetapi mari kita berdoa supaya firman ini supaya tertanam dalam hati kita, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang semangat, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang melayani Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, yang merespon setiap ibadah, yang meresponi setiap firman Tuhan, supaya kedatangan kita di tempat ini tidak menjadi sia-sia, ya, supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungkanlah firman Tuhan pada hari ini supaya menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita.